Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Bayu. Waalaikumsalam, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, Bang, kami dari LNK 61. Di sini bermaksud untuk mewawancarai Abang sebagai narasumber kami guna memenuhi penugasan dari etika profesi lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ul Absar, bisa dipanggil Absa. Hai, Gine Barus, biasa dipanggil Yuji. Jadi yang pertama, boleh dulu untuk Bang Bayu memperkenalkan diri, nama lengkap, nama perusahaan, posisi di perusahaan, dan lama waktu bekerjanya, Pak. Mungkin perkenalkan dulu ya, nama saya Bayu, lulusan LNK 53, lulus 2020, 2019, masuk ke Pertamina di tahun 2019, waktu itu di Pertamina EP, lanjut ke 2023 di Pertamina Patraniaga sampai sekarang. Untuk jabatan sekarang di Integrated Terminal Balongan di Indramayu dengan jabatan Supervisor 1 Fleet Safety. Baik, Bang. Kalau boleh tahu, alasan tertarik untuk join di bidang Abang sekarang itu kira-kira apa, Bang? Alasan tertarik sebenarnya eh, karena tugas ya Mas ya, Mbak ya. Sebenarnya kalau bilang tertarik kan agak jauh ya dari background kita yang memang di lingkungan ya, karena di sini sebenarnya lebih ke operasional distribusi BBM ya, yang memang kita supply di wilayah Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka gitu ya. Memang agak jauh dari background kuliah, tapi kan memang yang namanya tugas ya, tugas dan nggak bisa nolak maupun nggak bisa milih ya, mau nggak mau kita harus uh, menyesuaikan diri dengan apa yang sudah perusahaan uh, limpahkan ke kita, mungkin itu sih. Baik, Bang. Tadi Bang Bayu juga bilang kalau misalkan Bang Bayu di posisi di supervisor. Kalau boleh tahu, di posisi itu eh, kayak tanggung jawabnya, terus gimana-gimananya, itu kira-kira bagaimana, Bang? Oke, mungkin terkait dengan tanggung jawab sebenarnya kita ini di terminal BBM maupun LPG ya, ada dua terminal, yaitu di terminal BBM kita mensuplai beberapa jenis BBM di wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon maupun Indramayu ya, dengan PATE yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, maupun kedua yaitu di terminal LPG sebenarnya suplai kita lebih jauh ya, sampai ke daerah Jawa Tengah. Yang paling jauh kita di daerah dekat Semarang sih, kan ya. Nomor satu yaitu kelayak pengangkutan produk BBM yang tidak beracun ya, tidak semua mobil, tidak semua kendaraan bahan bakar tersebut, itu sih Mas. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, Bang, terkait dengan posisi Abang yang sekarang, kira-kira hal yang krusial itu apa, Bang? Oke, untuk hal yang krusial ya sebenarnya semua lini krusial ya, karena memang BBM itu misal kalau mungkin teman-teman sering lihat ya bahwa kelangkaan BBM itu kan beberapa kali sering ya. Nah, itu pasti yang memang kami prioritaskan supaya tidak terjadi kelangkaan BBM maupun LPG ya, salah satunya itu. Yang kedua adalah eh, bagaimana kita memastikan bahwa BBM itu dalam kondisi kualitinya terjaga gitu. Mungkin teman-teman juga beberapa kali melihat berita bahwa Pertamax oplosan dan lain sebagainya, itu kan berberita nasional ya, yang memang kita nggak bisa pungkiri itu, dan mungkin kata-kata itu uh, lewat atau mungkin terucap dari seorang yang memang menurut kami tidak paham akan BBM itu sendiri ya. Waktu itu memang bukan dari kami sih yang bilang, dari pihak eksternal. Nah, itu sih yang pasti kami jaga, bagaimana caranya biar kami bisa mensuplai BBM dalam kondisi kualitinya memang kami jaga gitu. Terus terkait dengan
itu kan memang terutama saya ya di bidang distribusi BBM yang pasti kondisi kendaraan yang memang untuk mengangkut produk BBM maupun LPG itu selalu dalam kondisi prima. Jangan sampai atau misal terjadi kejadian bahwa memang mobil yang untuk mengangkut tersebut dalam keadaan tidak prima, karena kan memang yang kita bawa seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahan B3 ya. B3 pun tidak bisa di di tangani dengan sembarangan ya, karena memang mudah terbakar dan yang lain sebagainya. Mungkin itu sih Mas. Boleh diceritakan secara singkat mengenai teknis pekerjaan yang sedang dijalankan untuk di posisi Abang yang sekarang? Oke, untuk teknis pekerjaan sebenarnya simple ya. Mungkin kita rules dari perusahaan dulu ya. Jadi di kita itu di Integrated Terminal Balongan menerima produk BBM maupun LPG. BBM itu beberapa jenis Pertalite, Pertamax, Aptur, Pertamax Turbo dan Solar, Dex, segala macam multi produk lah dari RU6 Balongan. Mungkin teman-teman yang tahu RU6 itu sejenis kilang ya, kilang milik Pertamina yang ada di Balongan. Nah, itu disalurkan melalui kami, melalui pipa yang langsung menuju ke tempat storage kami. Jadi di kami itu ada sebuah tangki-tangki, mungkin teman-teman tahu ya, tangki BBM yang bisa menyimpan BBM dalam jumlah yang besar. Nah, setelah itu tangki tersebut disimpan oleh kami, ditreatment oleh kami, lalu kami salurkan menggunakan via mobil tangki untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita juga menyalurkan BBM melalui pipa dari Indramayu sampai ke Jakarta. Yang selanjutnya yaitu kita juga menyalurkan BBM via kapal, dari kapal langsung ke mungkin beberapa wilayah di Indonesia ini. Jadi untuk fokus di saya terutama ya di operasional distribusi BBM yang via mobil tangki, karena memang pipa ada PIC-nya sendiri, kapal ada PIC-nya sendiri. Kalau di mobil tangki tadi yang kita sempat jelaskan ya, kita pun mengirim menggunakan mobil tangki ya, kita harus pastikan kelayakan mobil tangki yang pertama, yang kedua adalah rute yang memang akan dilalui oleh mobil tangki ya, karena memang beberapa SPBU pun kondisinya jauh dan bahkan ada yang di daerah pegunungan, yaitu harus dimitigasi untuk penanganan selanjutnya ya, mungkin begitu. Dari Abang sendiri nih, menurut Abang kayak tantangan yang paling besar dalam pekerjaan Abang tuh apa sih gitu? Mungkin tantangan menurut saya yang utama ya, beberapa kali mungkin kejadian, teman-teman mungkin bisa lihat berita di ini ya, memang yang pertama adalah komplain dari stakeholder ya, terutama memang beberapa eksternal sering uh, menu apa ya, memfokuskan kepada kami terutama di bagian quality ya, karena memang beberapa kali case ada berita simpang siur terkait dengan Pertamax oplosan. Itu untuk yang pertama kami jelaskan bahwa itu tidak benar kondisinya. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan misal terjadi laka lantas mobil LPG ataupun BBM ya, yang kita tahu bahwa bahan berbahaya dan beracun itu yang kita bawa terutama di minyak ya, ketika memang terjadi laka lantas, masyarakat itu bukan menjauh tetapi malah mendekat gitu, mungkin pegang HP lah, ada yang merokok segala macam. Nah, itu salah satu bahaya yang bisa jadi kekhawatiran kami terutama saat terjadi sebuah laka lantas, yang menjadi sebuah tantangan ya, ya, bagaimana sih kita bisa menyadarkan ke masyarakat maupun stakeholder bahwa produk yang kami bawa itu produk yang memang sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah yang memang kita salurkan, misal Pertamax ya Pertamax, Pertalite ya Pertalite, dan beberapa produk yang lainnya. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan laku lantas, bahwa
mungkin kita bisa pungkiri bersama, memastikan ya, misal tiba-tiba ada mobil belok atau segala mobil yang cukup besar ya, untuk manuver pun susah, menambah skill atau bahkan handle untuk membawa produk tersebut. Sekian sih mas. Dalam bidang abang yang sekarang itu apa saja? Keterampilan apa saja? Untuk keterampilan sih eh, sebenarnya lebih banyak ke non ini ya, non, mungkin kalau di LNK non LNK ya, karena beberapa case kita memang eh, jauh dari background awal di LNK yang memang fokus ke lingkungan, mungkin segala macam CSR, kita jauh dari itu. Uh, Mungkin Izin mengulang pertanyaannya Bang, tadi karena audionya putus-putus, untuk keterampilan yang mesti banget ditekuni di bidang abang ini apa ya yang diperlukan? mungkin terkait dengan keterampilan yang memang harus dipenuhi, mungkin yang pertama adalah public speaking ya. Memang kita harus beberapa kali berbicara di tempat umum maupun di depan stakeholder maupun teman-teman yang ada di tim yang ada di bawah kita ya. Kalau memang kita tidak bisa memanage teman-teman ataupun stakeholder terkait, ya akan agak sulit ya untuk memaksimalkan operasional yang ada. Untuk yang kedua mungkin dari segi negotiation ya, karena memang beberapa case kita kan fokus di distribusi BBM ya, yang memang beberapa kali kita harus berkoordinasi dengan entah itu polisi ataupun Kementerian Perhubungan ya. Kita harus memang bagaimana caranya yang memang tidak mengakali sebuah aturan ya, kita tetap patuh tentang aturan tersebut, dan memang kita harus mengedepankan operasional supaya tidak terjadi misal yang tadi sudah dijelaskan, kelangkaan BBM ataupun isu-isu lain yang bisa saja mungkin terjadi. Mungkin itu sih. Baik, menurut abang sendiri keterkaitan etika profesi dan lingkup pekerjaan tuh seberapa besar pengaruhnya sih bang? Mungkin terkait dengan etika profesi dan di pekerjaan ya, mungkin nggak spesifik di pekerjaan saya. Di beberapa pekerjaan yang pertama adalah pasti untuk etika profesi harus dikedepankan ya, karena memang kita bekerja bekerja dan tidak mungkin kita bekerja hanya individu ya, pasti kita bekerja secara tim. Bagaimana caranya biar tim tersebut bisa berjalan dengan sama-sama untuk menciptakan sebuah tujuan yang sama gitu. Jangan sampai tujuan tersebut hanya kita yang terfokus dan tim yang lain hanya mungkin ke tujuan masing-masing gitu. Mungkin jangan sampai. Yang terkait dengan etika profesi sebenarnya kalau dari saya sih mungkin itu saja sih, untuk memanage tim supaya uh, menuju ke tujuan yang sama. Baik bang, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih bang, pesan untuk mahasiswa, terutama mahasiswa LNK yang mungkin mau nekunin bidang ini, kira-kira pesannya apa bang? Untuk ya mungkin teman-teman yang masih 61 ini ya, tetap giat belajar ya, jangan kan misal ada, kalau dulu di zamanku ya ada senior yang atau alumni yang bilang A B C D, itu omong kosong semua. Jangan didengarkan, tetap fokus apapun yang teman-teman tuju, karena memang di angkatanku sih jujur ya banyak kegiatan-kegiatan yang memang kita nilai itu tidak ada manfaat kita gitu. Mungkin kita dibilang banyak relasi yang segala macam, intinya nanti ketika misal teman-teman sudah bekerja, relasi dari alumni itu semua menurutku mungkin ada beberapa yang bisa membantu kita ya, tetapi kebanyakan adalah nggak bisa ya. Ya kita harus berjuang sendiri-sendiri.
Jadi kalau dari kita ya kita fokus untuk mematangkan diri kita, menyiapkan diri kita untuk berjuang sendiri, di mana memang lapangan pekerjaan yang memang kita tahu ya agak sulit ya. Mungkin teman-teman yang nanti di sini ada Mbak Email, Mas Absa, Mbak Eugenia akan berkompetisi secara sendiri-sendiri gitu. Mungkin sekarang ini ada teman-teman adalah tim. Nanti misal kalau sudah lulus, bahkan bisa jadi teman-teman adalah bisa dibilang adalah berkompetisi ya, gimana caranya misal mendapatkan pekerjaan yang baik ataupun bagaimana. Bisa jadi malah ketiga teman bisa dipanggil di satu perusahaan yang sama dan bahkan perusahaan itu hanya memilih satu gitu kan, pasti harusnya teman-teman bisa berkompetisi ya antara satu dengan yang lain. Pasti sih kalau dari kami mungkin dari perusahaan sendiri ya, perusahaan sebenarnya welcome ya, terutama ke teman-teman yang memang beberapa lulusan IPB, karena di lulusan IPB itu ada sekitar dari angkatan 51 ada 4 orang yang memang sudah join di Pertamina Group ya. Ya mungkin teman-teman yang di sini adalah next yang akan join ke kami. Ya kami sih all welcome ya. Untuk itu ya mungkin dipersiapkan dari sekarang. Intinya sih satu ya, jangan pernah merasa bahwa diri kita itu tidak mampu ya. Silakan hilangkan persepsi tersebut dan tanamkan di diri teman-teman masing-masing bahwa teman-teman itu mampu dan teman-teman itu pantas. Terserah orang lain bilang apa, intinya itu diri sendiri kita yang harus bertanggung jawab dan kita yang harus berprasangka baik kepada diri sendiri. Mungkin itu sih. Oke, baik Bang. Pertanyaan tadi menutup wawancara kita. Jadi di sini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sangat-sangat membantu kami tentunya tentunya menambah ilmu baru juga bagi kami ya. Juga terima kasih buat Abang karena telah mau membantu kami memenuhi tugas etika profesi. Siap. Oh iya, mungkin satu pertanyaan dari saya. Kenapa memilih saya sebagai yang diwawancarai gitu? Kan ada yang lain. Jadi Bang, sebenarnya kami di sini bertiga atas dasar kan tercantum di seatnya tuh Abang dari PT Astra ya. Ya. Jadi kami memiliki ketertarikan yang sama di bidang itu. Jadi sekaligus Oh. aja gitu Bang maksudnya. Oh, itu sebenarnya kalau di Astra kemarin hanya 3 bulan ya magang, waktu itu kan menunggu panggilan pendidikan karena memang lagi gabut ya. Ya udahlah, apply beberapa ini dan alhamdulillah dipanggil. Teman-teman tertarik dengan Astra pun ya, Astra pun bagus ya. Silakan ditekuni saja. Cukup. Mungkin cukup dari kami bertiga Bang. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas gangguan-gangguannya selama proses wawancara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.